Perang Khandaq. Menurut pendapat jumhur ulama, Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah dan sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa peperangan ini berkecamuk pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Al-Baihaqi memandang bahwa pada dasarnya kedua pendapat ini tidak beda, karena yang berpendapat perang ini terjadi pada tahun keempat, maksudnya 4 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebelum tahun kelima berakhir. Pemicu perang yang pertama, pemicu perang Khandaq ini adalah dendam lama orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah dari Madinah dalam perang Bani Nadir. Mereka diusir karena mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah tokoh Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il seperti Salam bin Abil Huqaiq, Hayy bin Akhtab, Kinanah bin Abil Huqaiq, Hauzah bin Qais al-Wa'ili, dan Abu Amr al-Wa'ili berangkat ke Mekah untuk mengajak kaum musyrikin Quraisy memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji, kami akan bersama kalian berperang sampai berhasil menghancurkan kaum muslim. Mereka juga meyakinkan kaum Quraisy dengan mengatakan agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Tentang orang-orang inilah Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya yang berbunyi, Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Mereka mengimani sesembahan selain Allah dan tauhid, serta mengatakan kepada orang kafir atau musyrik Mekah bahwa jalan mereka lebih benar daripada orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Setelah sepakat dengan kaum Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi ini mendatangi suku Ghatfan. Dalam pertemuan dengan tokoh Ghatfan, mereka mencapai 2 kesepakatan. Yang pertama, suku Ghatfan bersedia mengirim pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan pasukan sekutu menyerang kaum muslimin. Sebagai imbalannya, kaum Yahudi akan menyerahkan hasil panen kurma Khaybar kepada suku Ghatfan selama setahun penuh. Yang kedua, kekuatan pasukan. Berkat kegigihan para tokoh Yahudi Bani Nadir dan Wa'il menggalang dukungan, akhirnya sebuah pasukan sekutu berkekuatan sangat besar pun terbentuk. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah pasukan sekutu adalah 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum musyrik Quraisy apabila Ghatfan beserta kabilah-kabilah yang ikut bergabung bersama mereka. Oleh karena pasukan orang-orang kafir ini terdiri dari berbagai kelompok, maka peperangan ini disebut juga dengan Perang Ahzab atau beberapa kelompok. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan. Sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 saja dan bisa jadi jumlah musuh melebihi jumlah seluruh Madinah kala itu. Persiapan kaum muslimin di Madinah. Ketika berita persekongkolan dan rencana busuk orang-orang kafir sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung meresponnya dengan melakukan persiapan. Di antara persiapan itu adalah yang pertama, musyawarah. Di antara kebiasaan Rasulullah yaitu mengajak para sahabat beliau untuk bermusyawarah tentang hal-hal yang tidak ada wahyunya dari Allah, baik berkaitan dengan peperangan atau yang semisalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat tentang tragedi dalam perang ini. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggali Khandaq atau parit di sebelah utara Madinah yang merupakan satu-satunya jalan terbuka yang bisa dilewati musuh apabila ingin memasuki kota Madinah. Ide brilian Salman radhiyallahu anhu ini disetujui oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Setelah mencapai kata mufakat, akhirnya penggalian Khandaq atau parit pun dimulai. Inilah penggalian parit pertama dalam sejarah Arab. Persiapan yang dilakukan yang kedua yaitu menggali parit. Setelah sepakat untuk menggali parit sesuai usulan Salman Al-Farisi, kaum muslimin pun bergegas untuk melaksanakannya. Parit yang diharapkan bisa memisahkan kaum muslimin dengan musuh itu terus dikebut pekerjaannya supaya bisa selesai sebelum musuh datang ke Madinah.
Para ulama ahli sirah berbeda pendapat tentang waktu yang dibutuhkan untuk menggali parit ini, berkisar antara 6 sampai 24 hari. Para sahabat sangat bersemangat dan antusias menggali parit karena Rasulullah juga ikut bersama mereka, dan tidak jarang mereka meminta bantuan Rasulullah untuk memecahkan batu besar yang tidak sanggup mereka pecahkan. Untuk memompa semangat para sahabat, Rasulullah berkali-kali melantunkan syair yang kemudian dijawab oleh para sahabat. Seorang sahabat Al-Barra bin Azib bercerita, pada suatu perang Ahzab atau Khandaq, aku melihat Rasulullah mengangkat tanah parit, sehingga debu-debu itu menutupi kulit beliau dari pandanganku. Saat itu beliau bersenandung dengan bait-bait yang pernah diucapkan oleh Ibnu Rawahah sambil mengangkat tanah. Para sahabat pun tidak tinggal diam. Mendengar lantunan bait syair, para sahabat pun tidak mau tertinggal. Mereka juga melantunkan bait syair-syair sebagaimana yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah semangat kaum muslimin ketika menggali parit yang bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat untuk ukuran saat itu. Dengan berbagai kendala seperti kekurangan peralatan, kurang makanan, cuaca Madinah yang sangat dingin, ditambah lagi dengan sikap orang-orang munafik yang terus berusaha mengikis semangat para sahabat. Meski demikian, semangat yang didasari iman yang kuat membuat mereka tidak pernah surut membela agama Allah dan Rasul-Nya. Pasca penggalian parit, Rasulullah SAW memerintahkan agar para wanita dan anak kecil ditempatkan di salah satu benteng terkuat di Madinah, milik Bani Harithah. Dan beliau, Nabi Muhammad SAW, menuju Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk menggantikannya di Madinah selama peperangan. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Beliau menyuruh para sahabat untuk membelakangi Gunung Sila, menghadap Khandaq yang sekaligus sebagai penghalang mereka dari pasukan sekutu. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah perang Khandaq: ketauladanan dan contoh yang baik dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi pengikutnya. Sebagaimana para sahabat yang terus semangat menggali parit bersama Rasulullah SAW meski mereka sangat lapar. Ketauladanan berikutnya yaitu disyariatkan untuk musyawarah demi mencari ide terbaik dalam perkara penting yang tidak ada nasnya dari wahyu.